Oh. Oke. Saya 71 slide. Kok nggak nambah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, Prof. Dokter Prof. Ya, kita mulai ya kuliah ya. Ini jalan kan? Jalan ya? Jalan? Jalan, Dokter. Nah, jalan ya. Jadi kita mulai sekarang perkembangan urofasial atau yang di dalam dalam ini adalah Recording in tumbuhan progress. kategoris prenatal ya, sama ya. Jadi perkembangan urofasial. Kan. Jadi urofasial ini yaitu uro artinya mulut ya, fasial adalah muka. Jadi perkembangan mulut dan muka. Ini berasal dari lengkung facialis atau lengkung paring yang terbentuk pada minggu keempat. Jadi pada minggu keempat ini akan terbentuk lengkung paring ya, lengkung paring ini. Nah, ini dia ya. Jadi pada minggu keempat, nah ini akan terbentuk ini lengkung paring ini. Ya, pada minggu keempat ini. Nih. Ya, ini lengkung paringnya ini. Nah, lengkung paring ini ya, ini terdiri dari jaringan mesenkim. Jadi lengkung paring ini terdiri dari jaringan mesenkim yang dipisahkan oleh celah yang dalam yang disebut celah branchial atau celah paring. Jadi ini ya lengkung paring ini. Nah, ini terbentuk daripada ini ya. Jadi lengkung paring ini akan dipisahkan ini oleh celah paring. Ini lengkung paring dipisahkan satu sama lain oleh celah paring. Nah, bersamaan dengan ini akan terbentuk kantong paring di sepanjang dinding lateral faring. Jadi sepanjang dinding lateral, di sepanjang dinding lateral ini, maka nanti akan, ini lengkung paring tadi ya, ini dipisahkan satu sama lain oleh celah paring. Nah, bersama dengan ini maka nanti akan terbentuk yaitu kantong paring. Nah, kantong faring, nah ini akan terbentuk kantong faring yang terletak sepanjang dinding lateral paring. Nah, berangsur-angsur, ini kantong faring ini menembus mesenkim di sekitarnya. Jadi kantong faring ini, ya kemudian kantong faring ini dia akan menembus mesenkim yang di sekitarnya. Ya. Nah, pada akhir minggu keempat, pusat wajah dibentuk stomadium yang dikelilingi oleh pasangan pertama lengkung faring. Jadi pada minggu yang keempat, yaitu pada minggu yang keempat pusat wajah tadi dibentuk stomadium. Jadi ini terbentuk oleh stomadium. Jadi ya ini bentuk wajah. Ini akan dikelilingi oleh pasangan pertama lengkung faring. Jadi yang mengelilinginya adalah lengkung pertama daripada stomadium ini terbentuk maka dikelilingi oleh yaitu lengkung faring yang pertama. Nah, kemudian perkembangan wajah ini maka ini pada ini yaitu yang berumur 4,5 minggu. Nah, tonjolan mesenkim ini kemudian jadi tonjolan mesenkim, jadi ini tonjolan mesenkim yang tadi, nah ya dia akan membentuk yaitu tonjolan maksila, kemudian mandibula 2 buah ya, maksila, ini tonjolan maksila, jadi mesenkim ini akan bentuk tonjolan maksila 2 buah, tonjolan mandibula 2 buah, dan kemudian tonjolan frontalis ini 1 buah. Jadi kemudian dari mesenkim ini akanlah terbentuk yaitu tonjolan frontal, maksila, dan mandibula. Nah, ini dia. Nah, kemudian perkembangan wajah ini dilengkapi oleh pembentukan. Kemudian perkembangan wajah ini kemudian akan dilengkapi oleh tonjolan hidung. Ya, ini dia. Ini kan tonjolan maksila nih. Ya, tonjolan maksila mungkin akan terbentuk ini tonjolan hidung. Jadi ini tonjolan frontalis, kemudian maksila, kemudian mandila. Nah, ini nanti akan terbentuk yaitu tonjolan daripada hidung. Ini stomadium tadi. Ya. Nah, lengkung paring lagi. Nah, setiap lengkung paring terdiri atas intinya ini adalah jaringan mesoderm. Jadi setiap lengkung paring ini, nah lengkung paring ini setiap lengkung paring ini terdiri atas intinya ini adalah jaringan mesoderm. Jadi ini inti ya, jaringan mesoderm. Kemudian di luarnya adalah epitel ektoderm dan di dalamnya adalah
entoderm. Jadi ini epitel ektoderm, kemudian di dalamnya adalah epitel entoderm nih ya. Ini di dalamnya epitel entoderm dan di luarnya adalah epitel ektoderm. Inti lengkung faring ini selain terdiri dari sel mesenkim setempat, jadi selain terdiri inti lengkung ini selain terdiri daripada sel mesenkim, juga menerima sel-sel krista yang pindah ke dalam lengkung faring untuk membentuk tulang wajah. Jadi ini dia Ini selain ini terdiri daripada mesoderm, nah juga ini akan terdiri ya, ini terdiri atas mesoderm, maka juga akan yaitu menerima sel-sel krista yang pindah ke dalam lengkung faring. Jadi sel-sel krista ini sel-sel krista yang pindah dari lengkung faring ya untuk membentuk tulang wajah. Yang mesoderm asli ini yang mesoderm, jadi di dalam inti lengkung faring ini terdapat mesenkim setempat. Nah, kemudian juga menerima sel-sel krista. Nah, yang mesoderm yang aslinya akan membentuk susunan otot wajah dan leher. Jadi dengan demikian setiap lengkung faring ditandai oleh ada unsur ototnya dan setiap unsur lengkung faring membawa sarafnya sendiri dan setiap lengkung mempunyai unsur arteri sendiri. Jadi maksudnya gini, nah setiap otot-otot lengkung faring ini dia membawa saraf sendiri. Nah ini sarafnya dan setiap saraf ini akan membawa arteri sendiri. Ya. Nah, jadi ini misalnya ini ya ini lengkung faring ini, nah dia akan membentuk saraf sendiri dan saraf sendiri ini adalah seperti 5, 7, 9, 10 dan kemudian setiap ini saraf ini akan membentuk pembuluh darah yaitu sendiri. Jadi ini ya pembuluh darahnya sendiri ya. Lengkung faring pertama ya. Lengkung faring pertama terdiri atas bagian dorsal yaitu lengkung faring yang pertama ini ya pertama ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Yaitu yang kelima biasanya tidak ada ya pada manusia, yang lanjutkan dengan yang keenam. Jadi lengkung pertama ini lengkung yang pertama ini bagian dorsal namakan processus maxillaris itu bagian jadi lengkung faring pertama tadi kan dia membentuk processus maxillaris, processus ventralis. Nah, processus maxillaris dan rawan Meckel yaitu rawan Meckel ini itu bagian processus mandibularis ini ya, ini menyusut dan menghilang kecuali ujung dorsal akan membentuk incus dan malleus. Jadi ini yang pertama ini, nah dia ini akan membentuk tunjulan akan membentuk yaitu bagian dorsal yaitu proses dan Meckelnya menyusut yaitu bagian processus maxillaris itu bagian processus maxillaris ini ya nanti dia akan menyusut dan ini nanti akan tinggal sebagai malleus dan incus ya berkembang menjadi malleus dan incus. Nah ya ini ya rawan Meckel tadi ya processus maxillaris dia akan menyusut dan tinggallah nanti itu rawan Meckel. Dan rawan Meckel ini akan nanti menjadi yaitu rawan Meckel ini nanti yang akan menyusut ya proses maxillaris rawan Meckel ini akan menyusut dan menghilang kecuali ya kenapa? Kecuali itu ujung dorsal yang berkembang menjadi incus dan malleus ya. Mesenkim yang mengelilingi processus maxillaris, jadi yang mengelilingi processus maxillaris akan membentuk. Kenapa? Ada persoalan? Ada masalah? Jadi mesenkim yang mengelilingi processus maxillaris ini akan nanti membentuk premaxilla, maxilla, os zygomaticus, dan sebagian os temporalis yaitu melalui pertulangan membranosa. Sedangkan yang mengelilingi rawan Meckel akan membentuk mandibula melalui pertulangan membranosa. Jadi ini ya asal daripada mandibula yaitu yang mengelilingi rawan Meckel, sedangkan yang membentuk maxilla ini yaitu mengelilingi processus maxillaris. Ya, ini dia
temporal, ya processus zygomatikum. Nah, otot etat lengkung perung pertama, yaitu yang lengkung paring yang pertama ini, kan tadi lengkung pertama ini dia mengandung otot. Nah, otot-ototnya itu terdiri atas otot pengunyah, yaitu temporalis, masseter, dan pterygoideus, digastricus, venter anterius, milohyoideus, tensor timpani, dan tensor veli palatini. Nah, otot dari lengkung paring ini tidak selalu melekat. Jadi otot-otot daripada lengkung paring yang ini tidak selalu melekat pada unsur tulang atau rawan dari lengkungnya sendiri, tapi dapat bermigrasi. Jadi otot ini tidak selalu terdapat ini pada lengkungnya, tapi dia dapat berpindah-pindah. Nah, asal usul otot ini dapat ditelusuri dari persarafannya. Karena setiap otot akan membentuk persarafan sendiri, setiap persarafan akan membentuk perdarahan sendiri. Nah, persarafan daripada lengkung ini adalah nervus mandibularis. Ini memiliki pertama ikut mendukung lapisan di bawah, maka persarafan susut kulit dilakukan. Jadi nervus mandibularis ya daripada lengkung pertama ini karena dia membentuk wajah, ya, lapisan dermis wajah, maka sensorik kulit wajah dilakukan oleh nervus ophthalmicus 51, maxillaris, kemudian 52, dan nervus mandibularis nervus 53. Jadi kan nervus 53, nervus 5 ini ada trigeminus kan, dan dia terbagi tiga, itu ophthalmicus, nervus 51, nervus maxillaris 52, dan nervus mandibularis nervus 53. Itu lengkung paring yang pertama. Kemudian lengkung paring yang kedua, ini namakan juga dengan lengkung hyoid atau rawan Reicher, ya. Jadi ini lengkung rawan yang kedua ini akan membentuk stapes, processus styloideus osseus temporalis, ligamentum styloideum, cornuminus, dan bagian atas corpus osseus. Jadi ini, ya. Jadi lengkung ini yaitu lengkung yang kedua ini, nah dia akan membentuk ligamentum styloideus, processus styloideus, dan stapes, ya. Nah, otot lengkung hyoid, apa-apa saja otot yang terdapat pada lengkung hyoid ini, yaitu musculus stapedius, styloideus, venter posterior musculus digastricus, musculus auricularis, dan otot-otot wajah. Nah, persarafannya disarafi oleh nervus facialis. Nah, ini ya, jadi yang ini lengkung paring ini secara secara ini dapat diberikan ringkasan, ya. Ini lengkung faring, ya. Ya, lengkung faring. Nah, ini dia akan membentuk ini ya kelompok mandibularis tadi. Nah, ini otot pengunyah, ya. Kemudian ini rangkanya cartilago quadratus, kemudian incus, cartilagus Meckel, ya. Kemudian musculus facialis yang disarfi oleh facialis, ini otot-otot mimik wajah, ya. Kemudian tulang-tulangnya adalah stapes, styloideus, ligamentum ini tentu. Ini ringkasan daripada yang saya bicarakan tadi. Nah, kantong faring pertama, lagi tadi lengkung faring, ya, sekarang kantong faring pertama. Nah, kantong faring pertama ini akan membentuk diverticulum, yaitu tonjolan yang menyerupai tangkai. Dinamakan recessus tubotympanicus. Jadi, ini kantong faring yang pertama ini, ya. Ini kantong faring pertama. Ya, dia akan membentuk diverticulum, yaitu tonjolan menyerupai tangkai. Nah, ini namakan recessus tubotympanicus. Nah, itu bersentuhan dengan epitel yang membasahi celah paring pertama dan membentuk meatus acousticus externus. Jadi ini nanti akan membentuk ini akan membentuk meatus acousticus externus, ya. Kemudian kantong faring kedua itu melapisi kantong yang kedua ini berprogresi membentuk tunas yang menembus mesikin sekitarnya. Ini ditutupi oleh mesodem dan bentuk tonsila palatina. Selama bulan ketiga dan kelima ini disusupi jaringan limfoid. Nah, celah faring lagi. Pada minggu kelima terdapat 4 celah faring, tapi hanya satu yang tetap mempengaruhi bentuk mudigah. Jadi ini celah faring, ya, celah faring ini. Ya, proses menulis ini celah faring. Nah, cuman ini terdapat 4 celah faring, tapi hanya satu yang
yang tetap mempengaruhi bentuk lidah. Jadi bagian dorsal celah pertama menjadi sana membentuk dan ini akan membentuk meatus acusticus ya. Celah pertama ini ya celahnya ini jadi cuma satu ini yang ini dan membentuk meatus acusticus externus. Nah, proliferasi aktif mesoderm lengkung kedua, mesoderm lengkung kedua menutupi lengkung ketiga dan keempat. Akhirnya lengkung kedua bersatu dengan regi epikardialnya yang satu yang tetap berkembang. Ya. Nah, sindroma, jadi apa kelainan-kelainan akibat daripada perkembangan. Jadi yang pertama sekali adalah sindroma lengkung pertama. Jadi bila lengkung pertama ini tidak berkembang dengan sempurna, yaitu dari lengkung paring pertama, jadi akibat dari sel krista neuralis kurang bermigrasi, jadi sel-sel krista neuralis kurang bermigrasi ke lengkung pertama, maka akan terjadi kelainan namakan dengan sindroma Treacher-Collins atau dysostosis mandibulofacialis. Jadi kelihatannya telinga luar abnormal, kelainan telinga tengah dan dalam, karena ini telinga ini berasal dari yang pertama ya. Kemudian hipoplasia ozygomaticus, maksila dan mandibula, dan kelainan kelopak mata. Jadi hipoplasia ini kelainan tidak kekurangan terbentuknya tulang dari ozygomaticus, maksila dan mandibula. Atau bisa juga terjadi sindroma Pierre-Robin, yaitu hipoplasia rang bawah, palatoschisis, dan kelainan telinga dan mata. Kemudian itu adalah dari wajah tadi ya. Sekarang perkembangan hidung. Nah, selama minggu keempat pada wajah, jadi selama minggu keempat, terdapat pada wajah terdapat tonjolan maksila, tadi ya, mandibula, dan prominensia frontalis. Nah, tepat di atas stomadium di sisi kiri dan kanan ini terdapat penebalan ectoderm yang namakan lempeng hidung. Ini sudah dibicarakan tadi ya. Ini terjadi pada minggu keempat, ada terdapat penonjolan frontalis, kemudian lengkung mandibula dan lengkung faring, dan tepat pada ini stomadium ini terdapat yaitu lempeng hidung. Nah, selama minggu kelima terdapat 2 tonjolan, jadi selama minggu kelima ada 2 tonjolan yang mengelilingi lempeng hidung, yaitu tonjolan hidung lateral dan medial, dan kemudian untuk membentuk lubang hidung. Jadi ini ya tonjolan tadi ya nanti dia akan membentuk lubang hidung nanti. Nih ya, ini dia akan nanti membentuk lubang hidung. Hidung tadi, nah kemudian dia akan membentuk lubang hidung nanti ya. Nah, selama minggu ke-6 ini lubang hidung ini makin bertambah dalam. Jadi pada permulaan terdapat membran oronasalis yang sedang memisahkan lubang hidung. Jadi pada permulaan terdapat itu suatu membran yaitu oronasalis yang memisahkan lubang hidung dan mulut. Selaput ini pecah sehingga lubang hidung bermuara ke rongga mulut melalui warna yang terdapat di garis tengah. Jadi kemudian lubang selaput yaitu membran yang memisahkan oronasalis nih ya, lubang hidung pecah dan terdapatlah lubang hidung ini bermuara ke rongga mulut melalui warna yang terdapat di garis tengah. Jadi ini lekuk hidung ini kan, dan kemudian ini kan ini rongga mulut nih. Nah, ini kemudian dia pecah. Nah, mungkin nih ya ini pecah dan akan terdapatlah warna. Dia bermuara itu romba hidung ke ini. Nih, mulai terpecah ya. Dan kemudian ini akan hidung dengan mulut ini kan bermuara pada warna nasalis. Nah, kemudian perkembangan sinus paranasalis. Ini berkembang sebagai divertikula dinding lateral hidung. Jadi divertikula ini penonjolan dinding lateral hidung, yaitu jadi kemudian melebar, meluas ke dalam os maxilla, sphenoidalis, os frontal, os ethmoidalis. Ini mencapai maksimum pada masa pubertas. Nah, perkembangan lidah lagi mulai pada mundigah berumur 4 minggu. Jadi pada umur 4 minggu ini akan terdapat terjadi perkembangan lidah. Ini lidah ini berasal dari lengkung faring pertama.
ya. Lidah ini berasal dari lengkung pertama dan lengkung faring kedua, ketiga, dan sebagian keempat. Jadi kalau yang pertama dia menjadi tonjolan lateral dan satu tonjolan medial. Jadi ya dia yang pertama ini akan menjadi tonjolan lateral dua dan tonjolan medial ini satu. Ya, tonjolan medial satu, tonjolan lateral dua. Sedangkan lengkung faring kedua, ketiga, dan empat ini akan menjadi tonjolan medial kedua. Ya, kedua, ketiga, nih kedua, ketiga, ini kedua, ketiga, dan empat ini nanti akan menjadi eh, apa namanya? eh, menjadi eh, akan menjadi tonjolan media kedua dan ini menjadi kupula. Ya. Sedangkan lengkung faring keempat itu bagian posterior menjadi tonjolan medial ketiga yang akhirnya menjadi epiglotis. Ya. Nih, ini yang keempat jadi epiglotis. Ya. Nah, korpus lingua, yaitu korpus lingua ini adalah 2/3 bagian depan lidah, dibentuk oleh penggabungan tuberkulum lateral satu sama lain. Jadi, korpus lingua ini yaitu terbentuk oleh tuberkulum lingua satu sama lain. Dan selaput lendur berasal dari lengkung faring pertama, karena itu disarafi oleh nervus 51. Jadi, selaput lendir daripada korpus lingua ini berasal dari lengkung faring pertama. Lengkung faring pertama ini sarafnya adalah nervus 51. Sedangkan radix lingua itu sebagai bagian belakang ini dari lengkung faring kedua. Jadi asalnya itu berbeda ya, corpus lingua dan radix lingua. Kalau pertama corpus berasal dari lengkung faring pertama, sedangkan radix berasal dari lengkung faring kedua, ketiga, dan keempat. Jadi persarafannya juga berbeda, itu disarafi oleh nervus 9. Nah, batas antara corpus lingua dan lingua ini namakan dengan sulcus terminalis. Jadi ini corpus lingua, ini adalah radix lingua. Nah, batas ini, ini dibatasi oleh suatu batas namakan dengan sulcus terminalis. Nah, apa kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada lidah, kelainan perkembang lidah? Jadi lidah ini tidak bebas dari dasar mulut. Jadi tidak terjadi degenerasi mengikat lidah. Jadi pada keadaan normal itu ada sel-sel yang mengikat lidah pada dasar mulut. Pada keadaan normal ini berdegenerasi, jadi menghilang. Yang tinggal hanya jaringan yang disebut dengan frenulum. Ya, tapi kalau ankylosglosia ini sel-sel ini tidak mengalami degenerasi sehingga lidah melekat pada dasar mulut. Nah, kalau sekarang kita lihat perkembangan palatum, itu berasal dari pasangan pertama lengkung faring. Jadi lengkung pertama faring itu kan 2 buah ya. Jadi kemudian berasal dari pasangan pertama lengkung faring. Pada akhir minggu keempat terdapat tonjolan maksila di lateral dan tonjolan mandibula kaudal dari stomadium. Ya, seperti tadi ya gambarnya ya. Ini maksila dan mandibula. Nah, kemudian maksila ini bertumbuh ke medial. Ya, dia dari tonjolan maksila bertumbuh ke medial membentuk segmen antar maksila. Jadi tonjolan maksila ini kemudian dia pergi ke medial, membentuk segmen antar maksila dan ini akan membentuk filtrum bibir atas, unsur rahang atas. Jadi unsur rahang atas mengandung 4 gigi seri dan unsur palatum yang membentuk langitan primer atau palatum primer. Jadi dari ini tonjolan maksila dia membentuk segmen antar maksila. Segmen antar maksila ini membentuk filtrum bibir atas, ya, unsur rahang atas mengandung 4 gigi seri dan unsur palatum yang membentuk langitan primer. Nih, ya, tonjolan maksila ini dia akan pergi ke medial dan kemudian ini membentuk segmen antar maksila. Dan segmen antar maksila inilah yang membentuk 4 gigi seri, kemudian palatum primer dan filtrum primer. Nah, langit sekunder atau palatum sekunder, sedangkan palatum sekunder itu dibentuk oleh daun-daun langit sekunder atau palatum yang berasal dari penonjolan tonjol maksila yang arah ke bawah pada sisi kiri dan kanan. Jadi ini pada sisi ini terbentuk oleh penonjolan tonjol maksila mengarah ke bawah. Tonjolan maksila ini mengarah ke bawah pada sisi kiri dan kanan lidah.
Nah, ini dia akan membentuk daun-daun langit sekunder atau palatum sekunder. Jadi kemudian mencapai kedudukan horizontal. Dan di anterior ini bersatu membentuk palatum primer dan batas langit primer dan sekunder namakan foramen incisivum. Nih, ya, ini ya ini primer. Kemudian ini yang sekunder. Jadi nanti ini akan membentuk dua batasnya adalah foramen incisivum. Nah, kemudian apa kelainan yang bisa terjadi pada perkembangan daripada palatum ini adalah yang pertama sekali kalau di depan foramen incisivum ini terjadi kelainan, jadi maka ini terjadi sumbing bibir lateral, sumbing rang atas, dan sumbing antara langitan primer dan sekunder. Dan kalau di belakang dari foramen incisivum, nah jadi belakang foramen incisivum ini akan terjadi sumbing langit sekunder, sumbing uvula. Nah, kedua sumbing ini di atas ini bisa terjadi kedua-duanya. Jadi penyebabnya ini biasanya kelainan genetik dan lingkungan. Nah, segmen antar maksila tadi, segmen antar maksila ini ya. Nah, ini segmen antar maksila ini ya. Ini akan yaitu penyetuntunnya maksila ke medial maka membentuk kedua tonjolan medial. Nah, segmen ini akan terdiri atas unsur bibir atas, tadi sudah diterangkan rahang atas dan unsur palatif. Nah, ke kranial, jadi ini ke kranial ke atas dia akan membentuk itu septum nasi bagian rostral. Jadi ini ke atas nih dia akan membentuk itu septum nasi bagian rostral. Nah, palatum sekunder berasal dari dua tonjol maksila yang berupa daun. Jadi kalau palatum sekunder, palatum primer tadi itu yang dibentuknya, sekarang yang sekunder itu yang tonjolan maksila ini yang ke depan nih itu berbentuk daun, ini akan membentuk palatum sekunder. Nah, sekarang perkembangan gigi. Untuk perkembangan gigi ini terdiri atas tingkat perkembangan invaginasi atau cupu gigi ya. Jadi perkembangan gigi ini pertama sekali adalah invaginasi, yaitu cupu. Ya, pada minggu ke-6 di sepanjang rang atas dan bawah terbentuk lamina dentis yang berasal dari lapisan dasar epitel yang melapisi rongga mulut. Jadi pada minggu ke-6 ini ada terbentuk lamina dentis. Lamina dentis ini berasal dari epitel yang melapisi rongga mulut. Kemudian ini di sepanjang rang atas bawah terbentuk lamina dentis yang berasal dari lapisan dasar epitel melapisi mulut. Nah, lamina dentis ini mengeluarkan 10 buah tunas gigi pada setiap rahang. Nah, pada setiap rahang, yang atas, rang bawah, dia akan mengeluarkan 10 buah tunas gigi pada setiap rahang yang merupakan primordial unsur ektoderm gigi yang merupakan bagian asal daripada ektoderm. Nah, kemudian tunas tersebut berinvaginasi. Jadi ini ya mesenkimia. Nah, ini pada ini dia epitel rongga mulut, dia kemudian berinvaginasi, ini membentuk tunas gigi. Ya. Nah, invaginasi ini terdiri atas epitel gigi luar selapis, epitel gigi dalam selapis, dan retikulum striatum, yaitu merupakan inti pusat jaringan yang bergelombang. Jadi, tunas gigi ini itu dalam, ya, ini yang dalam, ini yang luar, dan kemudian ini yang merupakan papila gigi. Ya. Nah, tingkat perkembangan seperti lonceng atau lekukan bertambah dalam. Jadi kan bentuk lekukan ini ya, seperti lonceng ini tambah lama ini terbentuknya tambah lama tambah dalam. Nah, dan bentuk sel-sel yang berdampingan dalam segi bentuk odontoblas kemudian menjadi dentin. Odontoblas tetap ada selama gigi hidup dan terus bentuk prodentun yang akan menjadi dentin. Jadi sel-sel papila dentin selain membentuk pulpa dentin. Jadi ini ya, ini nanti kan ameloblast, jadi ML ini akan membentuk dentin, pulpa dentin ya. Dan setelah ini membentuk ameloblast, menghasilkan ML panjang di atas 56. Nah, email gigi ini mula-mula terletak pada puncak gigi, kemudian menyebar ke kolum dentis. Jadi mula-mula terdapat pada puncak gigi, kemudian menyebar ke kolum dentis. Ya, jadi email ini itu apa namanya? Ada di sini gambarnya.
Jadi oleh karena email, jadi kemudian email menebal, ameloblast mundur ke dalam retikulum setelah itu meninggalkan saput tipis pada permukaan email. Jadi cuticula densis, di mengelupas. Jadi kalau dia gigi bila mau keluar, maka selaput ini mengelupas. Jadi bila gigi mau keluar, akar gigi dimulai ketika lapisan epitel gigi menembus ke dalam di bawahnya bentuk epitel radix dentis. Rongga pulpa akan menyempit. Akibatnya bertambahnya banyaknya dentin, akhirnya bentuk saluran mengandung pembuluh darah. Jadi radik ini nanti jadi akan tambah ini email gigi ya. Jadi nanti dia menembus ya, menembus ini. Nah kemudian tumbuh ini dentin, kemudian dia ini pulpa gigi ini akan menyempit. Nah ini nanti akan keluar akan masuk pembuluh darah dan pembuluh saraf, mengandung pembuluh saraf dan darah. Nah, kemudian sementum. Ini sementum ini ada mesentim pada bagian luar gigi dan bersentuhan dengan radik dentis menjadi sementoblas. Jadi sel-sel yang terletak pada bagian luar gigi ya dengan radik dentis berpolasi bentuk sementoblas. Yang ini menghasilkan sementum. Nah, di luar lapisan semen ini menghasilkan ligamentum periodentis yang berfungsi mengikat gigi pada kedudukannya. Dengan bertambahnya panjang akar gigi, korona dentis berangsur terdorong ke dalam. Jadi akar gigi ini tambah panjang. Nah, korona dentis berangsur terdorong ke dalam rongga mulut. Nah, keluarnya dentis terjadi pada 6 sampai 24 bulan setelah lahir. Jadi gigi ini keluarnya dari rongga mulut yaitu bukan dari rongga mulut ya. Yang masuk ke dalam rongga mulut itu adalah 6 sampai 24 bulan. Nah, selama bulan ketiga, tunas gigi permanen tetap terletak permukaan dentis yang menghadap ke lidah. Ini tak bertahan setelah 6 bulan lahir. Tunas dentis permanen, ini tunas dentis permanen mulai tumbuh. Jadi mendorong ujung bawah gigi susu dan membantu pelepasnya. Sewaktu gigi tetap tumbuh, akar gigi susu yang terletak di atasnya diserap oleh osteoklas. Jadi kalau gigi itu tetap tumbuh, nah akar gigi susu ini yang terletak di atasnya itu diserap oleh osteoklas yang menghancurkan tulang-tulang. Ya, jadi ini kuliah yang bisa saya berikan pada hari ini itu mengenai pertumbuhan wajah ya dan rongga mulut. Jadi wajah itu pada muka, kemudian eh, hidung, ya, kemudian telinga, ya, kemudian ini dan kemudian rongga mulut yaitu mengenai gigi dan lidah. Jadi hanya ini yang bisa saya berikan sekarang ini. Nah, ini ada pertanyaan? Apa kamu masih tetap ada nih di sekarang nih atau sudah pada pergi semuanya? Recording stopped. Apa sudah pergi semuanya? Donald? Masih ada mengikuti kuliah saya? Masih ada, Prof. Izin Prof, Masih? masih ada, Prof. Masih? Ya, Masih, sudah. Prof. Cuman ini ya yang saya bisa berikan pada hari ini ya. Jadi pelajari baik-baik. Nah, kemudian baca baik-baik, lihat gambar. Nah, nanti ini akan mengerti. Oke ya? Masih ada enggak kuliah saya yang lain pada blog ini? Izin Prof, ada Prof. Apa tuh? Ada di KP 514, 515 sama 516, Prof. Apa tuh? Apa tuh? Um, 456 ya berarti ya? Iya, Prof. Apa tuh? Untuk 14 itu tumbuh kembang sistem vaskuler orofasial prenatal. Nah, terus yang satu lagi terus selanjutnya Prof, itu aspek genetik perkembangan wajah dan rahang, Prof. aspek genetik dan satu lagi Dan 16 itu tumbuh kembang sistem neuromuskular orofasial ya. prenatal, Prof. Ini sebetulnya itu tiga-tiganya ini cuma sedikit-sedikit ya. Jadi kita bisa satu aja kita kasihkan. Ya. Nanti kamu atur aja ya. Nah, sekarang absennya ini saya nak mengerti nih. Kamu aja yang ngisikan nanti ya. Karena ini ya, harus pakai apa sekarang? Pakai ini pakai simfoni ya. Saya juga nak mengerti itu. Jadi udah anu aja lah nanti aja. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat baik bagi kamu sendiri maupun bagi saya sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sama Prof. ya. Terima kasih, Ya. Prof. Ya.